maka besok tua akan jadi baik. Anak-anakku, perlu kau ketahui, anak yang masih belum balik semacam kamu bagai tumbuhan yang sedang tumbuh, anak-anakku, atau suatu binatang yang sedang membesar. Jangan sampai kena penyakit, anak-anakku. Jika kau kena penyakit sekali aja, sulit akan menyembuhkan lagi. Ibaratnya, anakku, tubuh yang karena kecelakaan, karena jatuh, ini ada bekas luka yang tidak bisa hilang selamanya. Walau itu hanya di kulit, belum sampai tingkat tulang, anakku, tapi itu mengurangi kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan yang ada padamu. Apalagi jika ini mengganggu sampai tulangmu, anakku, semacam tulang patah, otot keselio, kamu tumbuh jadi orang yang cacat untuk selama-lamanya. Apalagi jika yang cacat itu bukan kulitnya saja, bukan tulangmu saja, tapi yang cacatlah otakmu alias gagal otak, anak-anakku. Maka di saat kamu gagal otak, tidak bisa sembuh, mati pun tidak, hidup tidak punya akal dan pikiran, kau seperti mayat yang berjalan, anak-anakku. Alangkah orang tuanya ini menyesal, anakku. Begitulah jiwa anak-anakku, jiwa yang jelek. Jika itu kecelakaan hanya perilaku maksiat, anak-anakku, hingga diperbaiki dengan tobat, nyuwun ampunan pada Allah, nyuwun maghfirah kepada Allah, kau diampuni, menjadi bersih lagi, anak-anakku. Tapi kalau ini sudah menyangkut bukannya perilakumu kamu, jiwamu, akal pikiranmu, anak-anakku, menjadi akhlak yang bejat, yang sulit disembuhkan. Bagi para pecandu-pecandu narkoba, para belandar-belandar narkoba, mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Walaupun di penjara puluhan tahun, bahkan dari penjara dia memimpin narkoba dari penjara. Jiwa yang rusak, anakku, nanti kau tidak bisa tumbuh menjadi baik karena cacat-cacat ini, anak-anakku. Karena itu, anakku, hati-hatilah sebelum kau mengalami cacat-cacat. Kalau cacat fisik masih dibina. Sekarang ada Asian Para Games, ini anak cacat fisik, anak-anak. Tapi kalau yang cacat itu mentalnya, dia adalah idiot. Lebih parah lagi kalau yang cacat akhlaknya, anakku. Dan orang yang cacat fisiknya, dia sadar kalau dia cacat. Kalau dia cacat mentalnya, bisa diperbaiki di rumah-rumah sakit jiwa. Tapi kalau yang cacat akhlaknya, anakku, sulit disembuhkan, bahkan dia menghancurkan masyarakat di sekitarmu. Anakku yang berbahagia, inilah anakku yang saya wanti-wanti kamu. Karena itu, mumpung kamu belum tumbuh menjadi orang yang cacat mental dan akhlakmu, nangislah kepada Allah SWT, mohon pertolongan Allah, mohon syafaat Rasulullah SAW, mohon taruhatul zaman. Mudah-mudahan kau dibimbing dengan nazrohnya, nazrohul zaman, nazroh bayai, syafaat Rasulullah SAW, menjadi mutiara yang tumbuh, yang bercahaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah batu yang hitam kelam, kau bagi permata yang bercahaya, anakku. Berjaya jiwamu tanpa, anakku, dalam perilaku kehidupanmu, baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Anakku, ada satu cerita, anakku. Ada seorang remaja di atasmu. Orang ini akhlaknya bagus, dia mengabdi kepada orang tuanya. Kebetulan, anakku, orang tuanya ini cacat. Sang ibu lumpuh, anak-anakku, dia tidak bisa berjalan. Sang bapak pun buta, anakku. Anak ini susah, anakku.
Dia ingin mengabdi terus kepada bapak dan ibunya anakmu. Dengarkan anakku, cerita ini seperti kamu. Sejak kecil dia dibesarkan ayah ibunya. Dia harus bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya dan untuk makan ayah dan ibunya anak-anakku. Sementara rumahnya di desa anakku, kerja harus di kota. Anakku, anak ini bingung. Bagaimana aku meninggalkan ayah dan ibuku? Dia nanti siapa yang berkhidmah padanya? Saat dia mau ke kamar kecil, saat dia mau buang air besar. Tapi bagaimana aku tidak meninggalkan apa yang harus dimakan sementara anaknya orang tidak punya? Anakku, anak ini nekat harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan demi dirinya dan kedua orang tuanya. Berputarlah akalnya, maka dia membawa orang tuanya ke kota. Mau ditaruh di gerobak, dia tidak punya gerobak, anak. Diputuskan untuk dipikul. Yang ibu ditaruh di muka, yang bapaknya di belakang, anak. Setiap hari dia bawa ibunya ke kota. Dan sore dibawa pulang anakku. Sehingga dia kalau di tempat pekerjaannya, anaknya memanggil, dia harus datang anakku. Anakku, apakah kamu sudah demikian atau belum? Kalau dipanggil orang tuanya, kamu mau datang atau tidak? Atau semoyo? Anakku, jangan sampai orang tuamu memanggil dan menyuruh. Kau harus tahu apa yang dibutuhkan orang tuamu. Dan kau harus berbuat apa. Jika kau mau demikian anakku, mau memuliakan ayah dan ibumu, maka Allah akan memuliakan kamu kelak di kemudian hari. Sebagai cerita ini anak-anakku, lambat laun, akhirnya ayah ibunya halangan. Pertama ibunya yang meninggal, ayahnya meninggal, tinggal ibunya. Akhirnya tempat ayahnya dipikul, diganti batu untuk menjaga keseimbangan. Yang muka ibunya, yang belakang batu yang seberat ibunya dipikul. Dalam satu waktu tidak lama, ibunya pun sudah sakit. Saat sakit itu anakku. Di malam yang buta, ibunya memanggil, wahai anakku, ayahmu telah mendahului aku. Sebentar lagi aku pun akan menyusul ayahmu. Anakku, kau senantiasa berbakti kepada orang tuamu, pada ayahmu, kepada aku. Mudah-mudahan anakku, kau akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana kau memuliakan aku dan bapakmu. Itulah ungkapan yang punya nilai doa kepada Allah SWT. Terjadilah peristiwa itu, ibunya meninggal. Setelah ditinggal mati ibunya, dia bingung, putus asa. Aku bekerja demi ibu dan bapakku. Sekarang ibu bapakku sudah tidak ada. Untuk apa aku mengumpulkan harta? Untuk apa aku bekerja sedang orang yang saya carikan tidak ada? Dalam keputusan asa itulah dia berjalan anakku tanpa tujuan, ngikuti suara hatinya, tidak tahu kemana dia harus pergi. Berjalan dia tanpa tujuan anak-anakku dengan derai air mata. Tapi ibu dan bapaknya tidak bisa kembali, anakku tetap mati dalam kuburan anak-anakku. Pada suatu saat sampai di satu pantai anak-anakku yang tidak ada manusia, sepi. Dalam perjalanannya dia dikejutkan ada sebuah rumah yang besar yang terbuat dari mutiara. Mutiara semacam permata yang dihasilkan oleh kerang laut. Harganya mahal anak-anakku. Yang paling baik mutiara 5 juta anakku kalau sekarang beli. Ini jadi rumah. Kalau satu kelereng aja 5 juta. Kalau satu rumah kamu bisa membayangkan berapa triliun rumah itu hasilnya.
Tapi anehnya rumah ini tidak ada orangnya, tidak ada yang memiliki. Anak itu datangi, kagum, ini rumah siapa? Raja mana yang memiliki ini? Dan berapa biaya untuk membangun rumah dari mutiara ini? Saat terkagum-kagum itu anakku, ada hatib. Hatib itu swara tanpa rupa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suara tanpa rupa yang datang dari setan. Itu bukan hatib dalam disiplin agama, itu godaan dari setan. Suara itu berkata, hai anak muda, kalau kagum ini rumah siapa? Ini adalah rumah kamu yang diperuntukkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan Allah, kamu berbakti pada orang tuamu, kau semua hartamu, kekayaanmu untuk bapak ibumu, hingga kamu kembali tidak punya apa-apa. Anak muda, ketahuilah Allah menciptakan ini untuk kamu. Masuklah, di sana sudah tersedia apa yang kau perlukan. Apa itu makanan, apa itu minuman, pakaian, dan semuanya tanpa memasak. Saat anak itu masuk, anak-anakku, Allah memerintah malaikat untuk rumah itu dimasukkan ke dalam samudera. Anehnya anak itu tidak sadar, dan perasaannya ia tetap seperti di rumahnya sendiri. 4.000 tahun kemudian, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapat wahyu dari Allah, diperintah datang dan satu pantai, dan diperintah untuk melihat di dalam dasar lautan itu ada apa. Nabiullah Sulaiman itu seorang nabi yang ampuh bocah-bocah. Rakyatnya tidak hanya manusia, rakyatnya ada jin, angkatan perangnya ada jin, panglimanya ada jin di samping manusia. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada panglimanya yang dari jin, wahai panglima, coba lihatlah di dalam samudra itu ada apa. Aku diperintah Allah, anak. Setelah dilihat oleh jin tadi, kemudian matur, ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, di dalam ada sebuah rumah yang megah, yang terbuat dari mutiara. Dia padang tanpa lampu, bersih tanpa dibersih, segala tercukupi. Kemudian Nabi bilang, coba angkat saja ke atas. Diangkatlah. Anak itu ditanya, hai anak muda, kau itu umatnya Nabi siapa? Saya ini di sini sejak aku muda. Aku ini adalah umatnya Nabiullah Ibrahim. Tuh, kalau begitu kamu jam 4.000 tahun yang lalu. Anak itu tidak terasa, anakku. Dianggapnya seperti baru kemarin, lusa. Ternyata anak itu hidup di laut ribuan tahun. Mengapa kamu dimuliakan Allah di sini? Diceritakanlah kisahnya tadi hingga disampaikan pada seluruh umat Nabi Sulaiman. Dan Islam kemudian berkata, wahai rakyatku, inilah contoh anak yang mau berbakti kepada orang tuanya. Anakku, inginkah kamu dimuliakan Allah seperti ini? Atau ingin durhaka seperti Alqamah yang tidak mati-mati karena berani dengan orang tuanya? Cerita Alqamah sering kita ceritakan. Anak yang asalnya berbakti pada orang tuanya dengan kekayaan yang kaya, kemudian dia diam dari orang kaya, menyunting seorang gadis yang cantik jelita, kemudian hidup bahagia. Tapi anak ini sayang, lupa kepada orang tuanya. Berbeda dengan anak yang di laut tadi. Anak itu lupa hingga satu saat karena terpesona dengan kecantikan istrinya. Dia terpedaya oleh istrinya karena istrinya malu punya orang tua yang compang-camping tua, hingga orang tua itu diusir kalau anaknya. Orang tua ini kemudian, anak-anakku, hidup sebagai gelandangan, pengemis di jalan-jalan,
Rupanya sudah menjahit